Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program Belajar Mentasrif dengan panduan contoh dari kitab Amsilatut Tasrif. Sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab judul yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang kami sediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Alhamdulillah, sejauh ini kita telah menyelesaikan 3 wazan tasrif istilahi, di antaranya yaitu wazan fa'ala yaf'ulu, wazan fa'ala yaf'ilu, dan wazan fa'ala yaf'alu. Maka sekarang di wazan yang keempat ini kita akan melanjutkannya dengan tasrif wazan fa'ila yaf'alu, di mana perbedaan dengan wazan yang sebelumnya, perubahan harokat tidak hanya terjadi pada ain fi'il mudhari'nya saja, tapi perubahan harokat bisa terjadi juga pada ain fi'il madinya. Seperti yang sekarang kita pelajari, ain fi'il pada fi'il madinya berharokat kasroh, yang biasanya pada wazan sebelumnya berharokat fathah. Kemudian sebagai pengetahuan sebelum kita memulai pembelajarannya, untuk wazan fa'ila yaf'alu ini dan sisa 2 wazan seterusnya, yaitu wazan fa'ula yaf'ulu dan wazan fa'ila yaf'ilu, pada pembentukan sigotnya tidak terdapat pembentukan sigot isim alat. Dan alasan dihilangkan bentukan sigot isim alatnya adalah karena sigot isim alat hanya bisa terbentuk dari fi'il yang menunjukkan al-ilajiyah, atau pekerjaan yang membutuhkan gerakan dari salah satu anggota badan. Contoh sederhananya seperti pada lafaz fi'il madi kataba yang artinya menulis, dengan isim alatnya yaitu miktabun. Di sini untuk menulis diperlukan anggota badan yang bekerja, yaitu tangan untuk menulis. Dan alat untuk menulis tersebut bisa seperti ballpoint, pena, ataupun pensil. Contoh lafaz fi'il lainnya seperti lafaz masya yang artinya berjalan, dengan isim alatnya mishwan. Di sini untuk berjalan diperlukan anggota badan yang bekerja, yaitu kaki untuk berjalan. Dan alat untuk berjalan tersebut bisa seperti menggunakan sepatu ataupun sendal. Sedangkan fi'il dari wazan yang akan kita pelajari ini, dari wazan fa'ila yaf'alu, kebanyakan dari maknanya sangat erat kaitannya dengan pekerjaan anggota batin atau sesuatu yang menyangkut dengan jiwa dan perasaan. Walaupun sebagian kecil nanti masih kita dapati juga fi'il yang maknanya menggunakan anggota badan. Oleh karena itu, wazan fa'ila yaf'alu ini sering juga disebut dengan istilah af'alul qulub, yaitu fi'il yang dikerjakan oleh hati ataupun pikiran. Contohnya seperti pada lafaz fi'il madi fariha yafrohu yang artinya bahagia, dan lafaz fi'il madi alima ya'lamu yang artinya mengetahui. Dan dalam melakukan 2 fi'il tersebut,
kita tidak membutuhkan bantuan alat untuk mengerjakannya. Itulah kenapa dalam wazan ini tidak terdapat sigot isim alatnya. Setelah kita mengetahui alasan kenapa di wazan ini tidak terdapat isim alat, barulah kita memulai mentasrif wazan fa'ila yaf'alu ini. Dan berhubung pada permulaan wazan fa'ila yaf'alu ini dimulai dari bina sohih yang notabene tidak akan terjadi proses i'lal, maka untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada praktek tasrif istilahinya. Kita praktekkan dengan lafaz alima ya'lamu yang maknanya mengetahui. Dan di layar kita bisa melihat tabel praktek tasrif istilahi fa'ila yaf'alu dimulai dari sigot fi'il madinya hingga sigot isim zaman dan makan saja tanpa sigot isim alat. Kita mulai. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Kita ulangi. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Lafaz alima bermakna dia laki-laki telah mengetahui. Lalu lafaz ya'lamu bermakna dia laki-laki sedang mengetahui. Ilman bermakna pengetahuan. Alimun maknanya orang yang mengetahui. Ma'lumun yang diketahui. I'lam ketahuilah. La ta'lam janganlah kamu mengetahui. Ma'lamun tempat ataupun waktu mengetahui. Selain mauzun alima ya'lamu, ada juga lafaz yang lainnya, yaitu fariha yafrohu, yang artinya bahagia. Kita mulai saja tasrifnya. Fariha yafrohu farohan, farihun mafruhun, ifroh la tafroh, mafrohun mafrohun. Kita ulangi. Fariha yafrohu farohan farihun mafruhun ifroh la tafroh mafrohun mafrohun. Lafaz fariha bermakna dia laki-laki telah bahagia. Yafrohu bermakna dia laki-laki sedang bahagia. Farohan kebahagiaan. Farihun orang yang bahagia. Mafruhun yang dibahagiakan. Ifroh bahagialah. La tafroh janganlah kamu bahagia. Mafrohun tempat ataupun waktu bahagia. Kita coba lagi dengan contoh lafaz yang lainnya, yaitu maridho yamrodu yang artinya sakit. Kita praktekkan. Maridho yamrodu marodon maridun mamrudun imrod la tamrod mamrodun mamrodun. Kita ulangi. Maridho yamrodu marodon maridun mamrudun imrod la tamrod mamrodun mamrodun. Lafaz marido bermakna dia laki-laki telah sakit. Yamrodu bermakna dia laki-laki sedang sakit. Marodon bisa bermakna kesakitan. Maridun orang yang sakit. Mamrudun maknanya yang disakiti. Imrod sakitlah. La tamrod janganlah kamu sakit. Mamrodun bisa bermakna tempat ataupun waktu sakit. Setelah tadi kita telah mempraktekkan beberapa tasrif istilahi dari wazan fa'ila yaf'alu, maka masih banyak mauzun yang dapat dipakai untuk latihan teman-teman di rumah.
Untuk melancarkan dan membiasakan proses tasrif istilahi ini, kata-kata itu diantaranya yang pertama, fahima, yafhamu, fahman, maknanya faham. Yang kedua, syabi'a, yashba'u, syaba'an, maknanya kenyang. Yang ketiga, jahila, yajhalu, jahalatan, yang maknanya bodoh. Yang keempat, kasila, yaksalu, kasalan, maknanya malas. Yang kelima, ghadiba, yaghdabu, ghadaban, maknanya marah. Yang keenam, faqiha, yafqahu, faqahatan, maknanya memahami. Yang ketujuh, kariha, yakrohu, karohatan, maknanya membenci. Yang kedelapan, hamida, yahmadu, hamdan, maknanya memuji. Yang kesembilan, nadima, yandamu, nadaman, maknanya menyesal. Yang kesepuluh, bakhila, yabkhulu, bakholan, maknanya kikir ataupun pelit. Yang kesebelas, hazina, yahzanu, hazanan, maknanya sedih. Yang terakhir, yang ke-12, tomi'a, yaqma'u, toma'an, maknanya tamak. Bismillah, dengan melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya, mengetahui makna suatu kata dengan tepat yang sesuai sigotnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.